Kami persilahkan kepada yang mewakili Bapak Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration. Kemudian Mas Wali Kota Solo, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian kepada yang terhormat Bapak Kevin Nugroho. Kemudian kami persilahkan juga untuk Bapak Kaisang Pangarep berkenan untuk bisa menuju ke atas panggung. Pada kesempatan kali ini kita berikan aplaus paling meriah. Hadirin para undangan, Persis fans semuanya, para rekan-rekan media, tentunya menjadi pertanyaan besar kita semua bahwa setelah kemudian tadi setelah dilangsungkan rapat umum pemegang saham, ya, terus kemudian pada kesempatan berbahagia ini bersama-sama dengan background stadion kebanggaan kita, stadion yang tentunya menjadi home base dari Persis Solo dan tentunya siap tentunya untuk bisa menjadi kandang dari Persis Solo. Karena tahun lalu kita sempat terusir gitu, karena kita sempat mengalahkan laga di luar kota Solo. Dan kali ini dengan harapan bersama-sama, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar dari para publik, rekan-rekan Persis fans juga, bagaimana nih sepertinya Persis Solo tahun ini. Nah, oleh karena itu langsung saja. Marilah kita memasuki bersama acara yang pertama dengan mengundang yang terhormat Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo untuk menyampaikan pidato pembukaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman Pasopati yang sudah hadir pada siang hari ini, saya lihat ada Mas Mariadi Gondrong, Pak Mayor di sini. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Ini juga ada perwakilan dari Bayangkara FC, Pak Marji, terima kasih Pak. Ini mungkin tadi siang sudah ada bocoran, misalnya di Solo Post tadi, yang mungkin saya tidak perlu panjang lebar. Yang jelas ini sesuai komitmen saya, sesuai janji-janji saya pada waktu kampanye dulu, yaitu adalah saya tidak akan meninggalkan Persis dengan keadaan yang seperti kemarin. Jadi saya ingin Persis ini dikelola oleh orang-orang yang profesional, orang-orang yang pernah megang tim bola, dan kita benar-benar pengen tim kebanggaan kita ini bisa berprestasi. Makanya ini mungkin orang yang nanti akan lebih sering saya ganggu, orang yang lebih sering nanti akan saya ojo-ojoi untuk agar Persis Solo ini bisa naik ke Liga 1, yaitu nanti mungkin Pak Erick Thohir. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah tahu kalau Pak Erick ini sudah pernah megang klub-klub besar, dan yang paling penting adalah Persis Solo ini nanti bisa manajemennya bisa profesional dan transparan. Kalau Bapak Ibu nanti masih bertanya-tanya lagi, di mana kan sudah ada Bayangkara, lalu Persis mainnya di mana? Ya mainnya di sini. Dua tim bisa, bisa. Yang satu Liga Bayangkara Liga 1, Persis Liga 2. Dan kemarin juga mungkin sudah bocor juga coachnya ya. Ini dalam perjalanan,
Mana? Oh Pak, ayo naik dong. Dari mana? Dari ngopi ya? Ini juga, beliau ini juga bukan orang sembarangan, dulu pernah di Pelita Solo Pak. Udah kenal semua harusnya, Pak Mayor juga udah kenal. Mungkin. Jadi kita nggak pengen Persis Solo ini dipegang oleh orang-orang yang sembarangan. Itu tadi loh komitmennya, naik ke Liga 1, berat loh. Dan ya tidak mungkin bisa langsung ke Liga 1, pasti ada prosesnya, pasti ada naik turunnya. Ya di situ nanti peran dari teman-teman Pasopati dan teman-teman Surakarta untuk terus mengawal Persis ini biar bisa nanti naik ke Liga 1. Tapi sekali lagi, ya ini karena saya sudah jadi wali kota ya, yang saya pikirkan juga bukan cuma Persis saja, tapi olahraga kota Solo secara keseluruhan. Solo ini sekarang punya aset-aset venue olahraga yang gede-gede loh. Jadi tidak mungkin yang saya sentuh cuma sepak bola saja. Itu di sebelah ada Manahan Indoor Stadium, bisa main volley, futsal, basket. Jadi kita pengen semua cabang olahraga yang ada di kota Solo ini bisa berkembang, bukan Persis Solo saja. Dan saya tekankan sekali lagi, kemarin juga saya sudah 4 hari di kantor penyusunan RPJMD. Saya juga komitmen untuk olahraga anak-anak yang masih bibit ini ya. Kita pengen, kalau sekarang kan sudah ada KKO ya, SMP 1 sama SMA 4 ya. Ini kita pengen bikin SMA khusus olahraga nanti mungkin di daerah Pasar Kliwon. Ini salah satu komitmen pemerintah kota Solo untuk menaikkan citra dan brand kota Solo sebagai kota destinasi olahraga. Kira-kira pendek saja dari saya, nanti silahkan bertanya-tanya sama beliau-beliau yang ada di belakang saya. Mungkin yang belum kenal ini putranya Pak Erick Thohir, Aga namanya. Itu deh. Mungkin masih ada yang mengganjel mungkin, atau nggak cocok, masih ki ownernya kita kurang sip atau apa, tak ganti woy. Susah loh nyari owner baru Persis yang dengan mohon maaf keadaan masa lalu Persis yang seperti itu susah loh, nggak ada yang mau. Ini mereka yang di belakang ini sebenarnya gambling. Tapi saya yakin Persis Solo bisa lebih baik lagi, dan yang paling penting itu loh, Solo ini venue olahraganya banyak, makanya semua jenis cabang olahraga itu harus kita dukung. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah lihat ke Tertona di lantai 2 itu juga ada sport center loh. Ini benar-benar olahraga di kota Solo ini luar biasa. Dan ya itu tadi saya titip Pasopati, Surakarta, tolong yang dikawal jangan sepak bolanya saja, semua cabang olahraga. Nanti sedikit demi sedikit saya munculkan orang-orang yang berprestasi dari kota Solo. Kita nggak pengen cuma punya KKO dan lain-lain lalu terus anak-anaknya dibajak sama kota lain. Itu loh yang kita pengen. Kita pengen mereka berprestasi di kota Solo, kita gembleng di kota Solo, kemana-mana bawa nama baik kota Solo. Gitu nggih, kira-kira nggih. Nanti silakan kalau mau bertanya-tanya, silakan tanya sama orang-orang yang ada di belakang saya ini. Saya mau geser lagi, saya mau ngecek vaksinasi. Itu nggih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita mendengarkan speech dari wali kota kita tercinta. Terima kasih banyak kepada Bapak Gibran. Foto terlebih dahulu, ya. Foto terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini tentunya seperti kita tahu, ya, seperti tadi dibilang oleh Mas Wali Kota, ya, Mas Gibran Rakabuming Raka, yang telah sekaligus menunjuk, ya, seperti clue-clue yang kemarin sempat beredar secara luas, ya, secara surreal di sosial media. Tentunya bahwa pertanyaan apakah kemudian ini ada kaitannya dengan showing dari Mas Kaisang ke Bali United bertemu dengan Bapak Peter Tanuri? Jawabannya sudah ada di sini, ya. Asisten dari pelatih yang membawa juara bersama Coach Teko,
Coach Eko Purjianto sudah dibawa ke kota Solo, pulang ke kotanya, luar biasa sekali ya. Jadi ini menjadi sebuah ambisi bagi tentunya para owner dan menjawab keraguan para Persis fans bahwa Solo dengan venue yang begitu sangat luar biasa, dengan apa ya bisa dibilang antusiasme para supporter, no game no tiket yang sudah dibuktikan, tentunya menjadi jawaban prestasi di musim ini. Iya, kita lagi saksikan bersama-sama. Sesi photoshoot. Yes, ini dia. Nomor punggungnya sudah kelihatan semua ya. Kamu nomor berapa, Michelle? Aku nomor 9. Nomor 9. Iya, kalau nomor berapa? aku nomor berapa ya? Oke, baik. Oke, sebentar kita turun sebentar. Kita berikan aplaus paling meriah untuk Mas Gibran yang luar biasa sekali sekaligus mengenalkan seluruh jajaran pemilik ya dari Persis Solo. Berikutnya Mas Martin, kamu bersilakan dari Surakarta untuk sebagai perwakilan dari Surakarta dan juga Mas Mariadi Gondrong sebagai Presiden Kabinet 1 Pasopati 1. Kita berikan aplaus paling meriah untuk sinergi yang sangat luar biasa. Semoga tentunya dari jajaran manajemen dan juga supporter bisa bersinergi mewujudkan bahwa Liga 1 harga mati. Dan persilakan kembali ke tempat. Terima kasih untuk Mas Martin dari Surakarta, Mas Mariadi Gondrong dari Pasopati. Kami persilakan kepada sesepuh Pasopati, Bapak Mayor Haristanto, berkenan juga untuk mengabadikan foto bersama dengan jajaran manajemen, owner, beserta dengan Bapak Sumarji tentunya yang pada kesempatan kalian telah hadir. Oh, ternyata ada oleh-oleh syal spesial teruntuk Mas Aga Thohir, putra dari Bapak Erick Thohir. Kita berikan aplaus paling meriah, luar biasa sekali. Iya, kami persilahkan untuk membawa syalnya. Sekali lagi paling meriah, berikan tepuk tangan paling meriah untuk Persis Solo. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, yang sudah menunjukkan tentunya menjembatani ya, seperti clue-clue sebelumnya bahwa nantinya pemilik baru adalah putra daerah. Kata kuncinya di sebelah situ ya, sudah terjawab sudah. Dan seperti kemarin postingan-postingan dari Mas Kaisang ketika kemudian bertemu dengan Bapak Peter Taunuri, apakah nanti akan bisa dibilang bergabung bersama dengan Bali United, ternyata justru kemudian mungkin yang membawa Coach Eko Purjianto. Mungkin sedikit banyak kita akan langsung mendengarkan langsung saja ya sambutan dan juga mungkin hal-hal yang ingin disampaikan oleh beliau ya. Pada kesempatan kali ini kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Mas Kaisang Pangarep. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Panas banget sih. Saya udah keringetan dari tadi. Pak Wali Kotanya ngomong lama banget. Masih di belakang saya, takut kualat. Ya, saya mau ngomong apa sebenarnya juga bingung. Saya kemarin di brief sama Pak Kevin, saya nggak baca. Cuma komitmen dari saya, Persis Solo Liga 1 harga mati. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya ini ya, bisa dibilang ini sebuah statement yang sangat luar biasa. Powerful statement banget ya. Langsung aja gitu kan ya. Mungkin bisa dibilang ini juga sekaligus yang belum disampaikan, nanti akan disampaikan oleh Mas Kevin lebih dahulu ya, tentang bagaimana kemudian tujuan-tujuan yang akan disampaikan di tahun ini, termasuk juga membentuk tim e-sport dan juga slogan-slogan manajemen baru, yakni Semu Suping Rasa Jati, yang dikutip dari bait ke-13 Tembang Pankur yang dulu pernah ditulis oleh Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara IV di Serang Wedatama. Mungkin bisa disampaikan nanti penjelasan kenapa akhirnya memilih ya slogan ya kalau misalnya ngomongin berbicara tentang Semu Suping Rasa Jati. Berikutnya kita akan persilakan juga untuk memberikan sambutan. Kita persilakan kepada Bapak Kevin Nugroho untuk memberikan speech. Iya. Ini kan sepertinya kalau misalnya jajaran supporter sudah tahu beliau ini sudah cukup lama sebenarnya gitu kan ya. Iya, benar Dan sekali. baru tahun ini benar-benar diberikan kesempatan untuk bisa menjadi bagian. Kami persilakan, kita berikan tepuk tangan paling meriah. Applause. Siang. Jadi kalau tadi Mas Kaisang cerita saya nge-brief dia, kebetulan saya juga belum baca karena repot banget ya beberapa hari ini. Mungkin nanti dari Mas Brian bisa jelasin arti-artinya. Thank you. Luar biasa, tepuk tangan paling meriah untuk Mas Kevin ya. Oke, berikutnya telah hadir juga putra dari Bapak Erick Thohir yang tentunya bisa memberikan sedikit speech ya teruntuk teman-teman kita yang ada di sini. Sekaligus setelah itu kita akan ngobrol bersama dengan Coach Eko Berjanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aga Thohir memperwakilkan Bapak Erick Thohir. Ya, kebetulan saya juga sangat mencintai industri olahraga dan saya ingin membantu mempersiapkan industri olahraga ke depan di Indonesia, dan tentu mulainya dengan Solo dan Mas Kaisang, Mas Kevin dan semua supporter di sini. Saya pun sebagai individual ingin belajar dari kota Solo ini, dari Mas Kaisang, Mas Kevin, para fans, dapat feedback dari kalian bagaimana bisa membawa tim lokal jadi juara nasional. Ya, dan mungkin Solo bagi yang nggak tahu, keluarga saya juga sangat dekat dengan Solo karena kebetulan juga kakek almarhum saya Muhammad Thohir itu bertualang dan merantau dari Lampung dan sekolah di Solo saat SMA. Kalau nggak salah saat itu SMA ya, betul. Dan maka itu saya mau ikut jejak bapak dan kakek dan membantu industri olahraga maju di Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aga Thohir. Sekaligus mungkin kita sedikit menjelaskan tentang arti dari tagline, slogan ya. Atau slogan ya dari Persis Solo. Bagaimana Ibu Semu PR? Suping Silakan menjelaskan. Rasa Jati. Apa itu? Apa itu? Iya. Semu Suping itu artinya merasuk. Semu Suping artinya merasuk. Kemudian Rasa itu berarti rasa. rasa, Jati adalah sejati. berarti artinya adalah Ras- kaitannya dengan Persis. Jadi Persis ini ingin mengadopsi bahwa perjalanan Persis ini kan panjang sekali ya. Betul Dia tuh sekali. punya history dan istilahnya background culture yang sangat panjang Betul, sekali. sebagai klub ekspor serikatan ya. Dan Terus ini kemudian adalah
kita menggunakan bahasa Jawa ya. Dan menurut saya ini adalah a very powerful statement. Betul sekali. Yang dipakai dan slogan yang sangat apa ya? Buat wong Solo banget. Gitu. Bener sekali, betul. Jadi betul. sangat powerful dan yang pasti persis banget ya. Oke, tentunya jajaran manajemen juga menargetkan gitu kan, kabarnya akan ketika kesebelasan nantinya itu paling tidak ada 50% dari tim itu adalah talent lokal yang akan dimanfaatkan, termasuk ajakan-ajakan, karena sekali lagi pemain-pemain Solo yang bermain di luar tuh banyak banget, termasuk di Bayangkara juga seperti itu juga ada ya kan. Iya. Itu juga akan ada diajakan untuk pulang kampung seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa karena di sini juga sudah hadir Coach Eko Purjianto. Kita berikan aplaus paling meriah dan kita akan sedikit tanya-tanya mungkin ya. Silakan Coach. Iya, bisa memberikan sambutan untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pak Maji, ya. 3 hari yang lalu saya ditelepon sama Pak Peter Tanuri, ya, perihal Persis Solo. Kok mau nggak ke 32 di Jawa? Jawanya mana Pak? Persis Solo. Nah, saya punya nilai historis sama Persis Solo. Kebetulan ada beliau Pak Mayor yang tahu bahwa dulu Pelita Mastrang home base-nya di Solo. Nah, dulu sebagai pemain, sekarang saya di sini sebagai pelatih. Jadi itu kenapa saya mau di sini. Saya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat Solo, Pak Sopati yang gila bola menurut saya. Semoga kedepannya sepak bola di Solo tambah maju, yaitu dengan prestasi. Tadi seperti Pak Wali sama Pak Kaisang bilang bahwa Liga 1 harga mati. Saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya ikut jejaknya beliau Bayangkara FC untuk ke Liga 1. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita mungkin punya pertanyaan, Gus. Berbicara sebagai pelatih yang kemudian pernah bersama dengan Coach Eko membawa Bali United juara. Betul apakah sekali. ini pertanyaan juga supporter banyak banget yang masuk ke DM saya. Kira-kira apakah akan membawa gerbong pemain dalam tanda kutip seperti itu yang dari sono ke sini seperti itu? Kira-kira bagaimana Coach? Ya, besar kemungkinan seperti itu. Sudah menjawab ya? Iya. Bahkan mungkin atau Bayangkara dan Haji yang ingin memberikan yang terbaik buat Persis Solo. Wah, luar biasa ya. Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para grassroots supporter yang ada di sini. Bagaimana kemudian soal antusiasme dan juga tekad tidak perlu lagi ditanyakan. Mengenai tentang yang lainnya mungkin disampaikan pada kesempatan kali ini sepertinya adalah tentang nanti komitmen dari manajemen, termasuk juga bagaimana membentuk tim e-sport juga gitu kan ya. Gila tuh Michelle. Jadi bisa dibilang tim e-sport juga akan dibentuk seperti itu karena memang ada salah satu putra asli juga yang bisa menjadi atlet dari e-sport sendiri. Jadi sangat-sangat luar biasa, visioner sekali gagasan-gagasan dari para manajemen untuk membuat Persis Solo tahun ini jadi lebih maju. Sekarang mungkin kita akan sesi tanya jawab dengan supporter ya yang udah ada di sini termasuk media. Kita akan batasi terlebih dahulu. Batasan pertanyaan adalah tentang Persis Solo. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini silahkan acungkan tangan dan kita akan turun ke bawah untuk menanyakan kepada atau silahkan memilih bertanya kepada siapa. Bisa dibantu dengan Mas Brian Barcelona. Ya. Silakan berdiri Mas, kenalkan dan juga selamat sore semuanya, Mas Kaisang, Mas Kevin dan Coach juga. Saya Ronald dari suara.com. Mungkin yang pertama untuk Mas Kaisang ya, Mas ini pembagian saham tadi sudah dilakukan. Mungkin yang jadi pertanyaan pertama, pembentukan manajemen kapan ini Mas dilakukan? Baik, siapa posisi CEO, nanti manajer siapa? Karena head coach nampaknya sudah dipastikan ke Coach Eko Puji. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini kapan persiapan tim akan dimulai Mas? Karena beberapa tim Liga 2 meskipun sampai sekarang belum ada titik terang kapan Liga 2 kick off, tapi beberapa tim juga sudah mulai membentuk tim untuk menuju ke Liga 2 2021. Nah itu mungkin gambarannya kapan. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nih khusus untuk Coach Eko, selamat datang kembali Coach di Solo Coach, salah satu pemain idola saya dulu Coach. Menyambung soal Bali United tadi Coach ya, kemungkinan
sudah ada pembicaraan dengan Pak Peter soal akan membawa gerbong Bali United ke Persis Solo, Coach. Yang kedua, melihat target tinggi, Coach, Liga 1 harga mati, dan ini kalau tidak salah jadi tantangan pertama Coach Eko di Liga 2 ya, untuk membawa sebuah tim di Liga 2. Seperti apa, Coach Eko? Matur suwun. Yang pertama, untuk membawa gerbong dari Bali United ke Liga 1 ke Persis Solo. Saya tadi bilang kalau tidak hanya Bali United, ada beberapa klub Liga 1 yang pantas untuk ke Persis, kenapa enggak? Intinya kita bawa pemain yang kualitas dan bisa mengangkat Persis Solo menjadi yang terbaik. Tantangan pelatih. Nah, ini tantangan buat saya karena memang ini pertama kali saya jadi head coach di klub. Tapi sebelumnya saya juga pernah jadi head coach di turnamen International Cup di Bali. Ini yang kedua saya jadi head coach. Ini tentunya tantangan yang besar sekali buat saya. Tadi saya katakan saya akan berusaha semaksimal mungkin yang terbaik buat Persis Solo. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi, silakan. Saya belum jawab. Oh, dijawab yang mana? Oh, iya, silakan. Siap. Siap. Waduh, nggak transferin nanti saya ya. Ya, oke, siap. Untuk manajemen sendiri kita nanti akan bentuk secepat mungkin ya. Untuk sekarang kita sudah ada 2. Saya selaku direktur utama dari Persis Solo Saestu. Yang kedua adalah Bapak Alfonso yang menjabat sebagai direktur keuangan. Sementara masih itu, semoga kita dapat menemukan manajemen yang dengan cepat. Soalnya Liga 2 kemungkinan akan segera bergulir, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi mau tidak mau kita harus persiapan mulai dari sekarang. Ya. Oke, cukup ya. Ya karena tim-tim lain di Liga 2 sudah benar-benar banyak membangun ya tim-tim yang seperti kita tahu ya nggak sih, kayak pengenalan pemain sekarang sudah menggunakan seperti tim-tim dari luar negeri seperti Liga. Kita sudah sebutkan timnya, tapi bahkan ada beberapa yang sudah beberapa mantan pemain dari Persis Solo sudah bergabung ke tim sana. Jadi seperti ini menjadi sebuah gerak cepat dari Persis Solo untuk bisa mewujudkan mimpi dari warga Solo untuk mempunyai tim yang berlaga di Liga 1. Berikutnya, Mungkin ada pertanyaan lagi? silakan. Izin Mas Kaisang. Mungkin saya ke Mas Kevin dulu. Dulu kita pernah jalan bareng di sini Mas, tahun sama Pak Erick Thohir. Mungkin jaringan masih ingat. Nah, ini menarik ini karena dulu belum sama Mas Kaisang, Nyuwun Sewu. Nah, Mas Kevin, seperti apa Mas perjalanan peralihan saham ini sehingga Mas Kaisang juga turut serta dan Pak Erick Thohir, karena dulu kita juga jalan-jalan ke sini ternyata tidak jadi Mas, gitu. Terima kasih, gitu aja. Jadi di tahun 2019 akhir ya dulu ya, mendekati akhir ya Pak, kita foto bareng-bareng di sini. Sebetulnya Mas Kaisang itu juga sudah bareng sama kita. Cuman karena waktu itu kan memang belum jodoh ya, jadi ya kita tunggu. Kan jodoh nggak kemana-mana kan, setelah 2 tahun sudah balik. Jodoh nggak kemana, tapi di mana ya? Oke. Mungkin kalau bisa teman-teman supporter bisa bertanya, silakan dari teman-teman Surakartans, monggo. Kita persilakan terlebih dahulu. Ada? Mungkin ada lagi? Mas Martin dan teman-teman, silakan, monggo. Ayo tanya, nggak usah rebutan. Iya. Panas. Silakan. Oh, ada ini, oke. Mas Martin kok nggak ngomong gimana? Monggo Mas Martin. Oke, cita-cita kita semua bersama untuk teman-teman yang mencintai Persis Solo itu satu Mas, harapannya yang dari dulu sampai sekarang belum tercapai itu Persis di Liga 1. Jadi sebelum 1 abad Persis 1923, sebentar lagi 2023, kurang tahun itu ya, 2 tahun lagi. Harapan kita sudah bisa bermain di kasta tertinggi. Itu aja sih harapan dari kami supporter. Terima kasih. Luar biasa support dari teman-teman Surakartans. Dan berikutnya mungkin dari teman-teman Pasopati kami persilakan pada Mayor Arisanto atau Mas Mariadi langsung. Monggo silakan. Terima
kasih. Harapan kita, saya menjadi supporter sudah 21 tahun. Tentunya saya pengen sebuah prestasi, dan seandainya saya pensiun jadi supporter, tentunya harapan yang pertama Persis bisa lolos Liga 1. Saya berdoa Mas Kevin, Mas Kaisang beserta jajarannya, tolong beri kebanggaan warga Kota Solo ini, khususnya Pak Sopati dan Surakarta. Terima kasih. Support yang sangat luar biasa sekali ya. Betul. Bisa sampai Liga 1. Betul ya. Berikutnya mungkin pertanyaan yang kita akan berikan kesempatan kepada klub-klub anggota. Mungkin pada kesempatan kali ini pemirsa Haji Maya Arisanto terlebih dahulu. Maya Arisanto, silahkan. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kami sungguh bahagia, bangga, sukacita bahwa Persis ini seksi sekali. Wacana kemarin, Persis itu dikepung 2 menteri, 1 anak presiden, 1 pengusaha. Tepuk tangan untuk semuanya. Persis meskipun Liga 1 tetap kudu nomor 1 ya. Persis nomor 1, meskipun Liga 2 tetap nomor 1. Jadi, itulah mimpi kita, moga-moga 100 tahun seabad Persis Solo, tepatnya 2023, jangan takut, Persis Solo kudu Liga 1. Semangat, semangat, Liga 1 harga mati. Terima kasih. Luar biasa, Mayor Harisanto ya. Kesemua dari Pak Sopati yang tentunya begitu sangat luar biasa sekali untuk Persis Solo. Berikutnya mungkin dari tim atau teman-teman yang di belakang, silakan monggo. Brian ya. Selain ini mungkin bisa ada bertanya kalau anggota, mungkin Mas Rio Arya bisa mewakili, bisa bertanya. Oh nggak usah, ya baik, siap. Terima kasih kesempatannya Mas Kaisang, Mas Kevin, dan Mas Erik Junior. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi harapan dari kami, mungkin teman-teman grassroots Persis fan keseluruhan. Mohon kita udah menunggu tiap tahun, tiap pergantian manajemen selalu kita berharap bermimpi besar, tapi pada akhirnya kandas, Mas. Jadi tolong kami ini tidak pernah gagas nama besar atau kedudukan seperti apa, siapapun yang memegang Persis Solo. Kami cuma ingin Persis Solo berprestasi, dan tidak selayaknya Persis Solo kalau dianggap imbang dengan mungkin tim-tim lain. Persis Solo ini punya histori panjang, punya sejarah panjang, dan kami teman-teman supporter sudah berdarah-darah, Mas. Sudah ada yang meninggal. Saudara kami Mas Joko Rianto sudah ada yang meninggal untuk membela tim besar ini. Jadi harapan kami mas-mas bertiga ini yang jiwa-jiwa muda benar-benar dari hati untuk Persis, Mas. Jangan buat main-main. Terima kasih. Luar biasa. Sebuah ungkapan yang diucapkan dengan penuh rasa getar gitu kan, karena memang ini berbicara tentang kebanggaan ya. Kebanggaan yang kemudian sudah berjalan baik partai home away mereka lalui bersama-sama dan akhirnya membentuk sebuah kebanggaan itu sendiri ya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari yang lain yang masih ingin bertanya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan. Karena pada kesempatan kali ini yang belum kita sampaikan termasuk persiapan kompetisi Liga 2. Di antaranya adalah nanti ada renovasi kantor ya. Kemudian ada tempat-tempat transportasi yang akan dipilih dan bisa menjadikan simbol profesionalitas dari Persis Solo yang baru. Kemudian memperkuat tim manajemen dan juga membuat ruang diskusi dan komunikasi dengan para supporter, termasuk mengkaji kedalaman squad ya. Scouting local talent juga ada. Mungkin seperti klub luar negeri yang mempunyai scout yang akhirnya ya bisa memantau pemain-pemain yang bagus untuk dibela, dan termasuk kerjasama dengan SSB, klub-klub anggota, karena Persis bukan hanya dimiliki oleh pemilik saham tapi juga klub anggota yang juga menjadi kepemilikan dari Persis Solo sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin masih ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari para nanti, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Tomo. Yang ingin saya tanyakan terhadap manajemen Persis saat ini tuh, sebenarnya harapannya dari manajemen itu terhadap supporter itu bagaimana gitu? Maksudnya, saya mungkin bisa mengatakan bahwa manajemen sebelumnya itu berharap bahwa
supporter lainnya harusnya mendukung saja. Tapi pada kenyataannya supporter sudah mendukung, prestasi juga belum ada gitu. Jadi poinnya adalah yang diharapkan dari manajemen nanti ke depan itu supporter harus bersikap bagaimana, supporter harus apa, biar prestasi itu benar-benar datang terhadap tim Laskar Sambor Nyawa gitu. Mungkin kasarannya gimana? Dari manajemen berharap kalian mau prestasi, kalian harus pas lawan PSIM datang ke Mandala, supporter pasti datang gitu, asal itu menjanjikan suatu prestasi. Yang ingin saya tanyakan adalah dari manajemen ke pengurusan ingin supporter bersikap seperti apa agar prestasi itu datang. Terima kasih. Luar biasa sekali. Silakan. Ya, silakan dijawab mungkin. Dari Mas Kaisang, silakan. Selamat sore Mas. Ya, pasti kita juga dari manajemen meminta untuk dari teman-teman Pasopati, teman-teman Surakarta untuk mendukung Persis Solo, itu satu. Kedua, kita sudah mendatangkan beberapa sponsor, jadi tidak seperti manajemen sebelumnya sponsornya kosongan terus. Karena kita benar-benar komitmen di sini, ya nanti sponsornya apapun itu sponsornya, mbok ya didukung. Itu karena komitmen juga dari sponsor supaya kita bisa berjalan jangka panjang juga ke depannya. Karena kita harus bersinergi juga dengan perusahaan-perusahaan supaya ya Persis Solo bisa beli pemain bagus. Yang kedua, kita bisa menjalankan liga internal supaya kita bisa menyerap sebanyak mungkin putra daerah khususnya Solo Raya supaya bisa main di Persis Solo. Itu aja dari saya. Oke, luar biasa jawaban dari Mas Kaisang seperti itu. Masih ada lagi, kita berikan kesempatan. Oke. Mungkin ada lagi, next. Ya, terima kasih atas waktunya. Begitu sukacita juga saya pada hari ini. Kalau tadi Presiden Pasopati saya bercerita katanya jadi supporter sudah 21 tahun. Itu mungkin menghitungnya dari tahun 2000. Padahal mungkin beliaunya juga sama saya juga. Sebelum ada Pasopati ini saya juga sudah jadi supporter. Sudah jadi supporternya Arseto. Jadi lebih dari 21 tahun. Mungkin kalau pengalaman pribadi saya waktu itu saya bekerja di Semarang, tapi kalau Arseto main saya berusaha pulang untuk bisa menonton dan mendukung Arseto. Jadi yang mau saya sampaikan ini harapan. Jadi yang tidak bisa datang ke sini, teman-teman saya itu puluhan ribu tidak bisa datang ke sini karena memang yang datang sini terbatas. Sehingga mungkin saya mewakili teman-teman saya yang tidak bisa datang, yang puluhan ribu itu penginnya gitu. Penginnya dulu Pasopati ini waktu itu saya agak lupa timnya ya, kalau nggak salah Persijatim kalau nggak salah ya, itu lolos degradasi saja, itu senangnya kayak juara. Itu padahal cuma lolos degradasi, itu senangnya kayak juara gitu loh. Itu maksudnya karena rasa sukacita saya baru pertama kali ini bisa bicara di hadapan owner-owner gitu. Saya ingin mentransfer atau ingin menyampaikan betapa juga susah payahnya kita gitu loh. Banyak teman-teman itu yang bekerja ataupun bahkan uangnya pas-pasan, tapi untuk Persis Solo ini mati-matian gitu. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, tur jauh puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer ditempuh itu untuk mendukung tim Persis Solo ini. Maka harapan saya mewakili ribuan teman-teman saya yang tidak bisa datang ke sini, bahasa saya mungkin kalau Mas Dirijen saya tadi Mas Warsop jangan main-main, mungkin kalau bahasa saya jangan ada dusta di antara kita gitu. Jadi ini kan baru sekedar janji, tapi akan saya buktikan gitu loh. Mungkin dari indikator-indikator pemain nanti yang akan dimainkan itu kualitasnya seperti apa, kita kan juga akan bisa tahu ini memang betul-betul pengen divisi 1 apa hanya isapan jempol saja gitu. Karena memang sudah begitu besar atau begitu susah payahnya supporter itu gitu. Mungkin biar tertransfer ke panjenengan yang
beliaunya yang menjadi ownernya ini, bahwa perjuangan kita bahkan sampai ada teman kita yang meninggal itu betul-betul maksudnya untuk tim gitu loh. Maka tolong juga dibalas gitu, jangan dibalas dengan prestasi. Kita ini buat penonton ini akan senang kalau main itu menang gitu. Itu kebahagiaan atau kebanggaan supporter itu ketika main apalagi di kandang bisa menang. Itu semoga apa yang saya sampaikan ini mewakili teman-teman yang tidak bisa datang di sini, yang ribuan di belakang sana, semoga bisa jenengan hargai, juga bisa jenengan wujudkan. Besok wacana atau janji panjenengan ini bisa diwujudkan, bisa juara Liga 2, bisa ke Liga 1, bahkan nanti di satu abad Persis Solo bisa juara Liga 1. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Tentunya sekali lagi harapan kita juga sama. Berawal dari putra daerah, dari Solo, oleh Solo dan untuk Solo. Semoga tahun ini adalah tahunnya bagi Persis Solo untuk bisa menjadi tim terbaik di Liga 2, sekaligus bisa promosi di tahun depan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, mungkin kita sedikit bertanya-tanya ya. Boleh nih, karena kita dari tadi sudah mendengarkan banyak sekali nih ya pertanyaan dari teman-teman serta dari supporters juga. Nah, kalau Mas Arya sendiri ini harapannya apa untuk Persis? Kalau saya terbiasa kalau di siaran radio di musim-musim sebelumnya saya selalu nyecatin manajemen. Kalau jelek saya bilang jelek, saya undang teman-teman supporter jadi juga. Jujur ya? Jujur, seperti itu. Karena media adalah sebagai indikator seperti itu ya. Karena saya juga sebagai supporter dari kecil, dari zaman dulu dibagikan selebaran sama Pak Hadi waktu zaman lama banget itu, semua Cancan dan juga Pasopati itu semua apa ya. Ketika kemudian jadwal acara dan sebagainya semua berangkat dari supporter juga. Nah, sekarang di sebelah saya juga ini misalkan sebagai seorang PR dari Persis Solo sekarang nih, sudah banyak kolom-kolom komen kamu yang kemudian dikomentari sama para supporter. Gimana nih perasaannya? Yang pastinya satu kebanggaan ya, bisa menjadi a part of a big team, tim kebanggaan Solo. Senang sekali saya bisa berkontribusi untuk kota tercinta. Betul. Because football is life, Persis is life, dan itu seperti suatu jati diri ya. Dan saya ingin mungkin lebih ke harapan saya ya, karena sepak bola ini saya ingin sekali kalau bisa stigma masyarakat ini terhadap sepak bola itu tidak hanya didominasi oleh masculinity. Karena sebenarnya sepak bola juga banyak sekali nih supporters Sri Kandi ya. Betul sekali, Sri Kandi Pasopati. Iya, kalau dari saya sih itu sih Mas Arya. Mungkin supaya stigma masyarakat bisa berubah ya, bahwa ini football itu juga for everyone. Karena sport itu kan sebenarnya buat semuanya ya. Jadi woman friendly dan family friendly juga. Harapannya sih seperti itu. Luar biasa. Jadi seperti tim-tim lain yang punya PR cewek gitu kan, ya, PSM Makassar, Persijap Jepara, kemudian banyak sekali tim-tim yang lain di era modern sepertinya Persis sudah menatap ke arah itu. Ya, begitu luar biasa dengan kehadiran Misal dan juga teman-teman yang ada di sini, Bapak Kaisang, Mas Kevin, kemudian Pak Gantohir dan juga Coach Eko. Hari ini betul-betul berdiri depan kita menjawab semua keraguan dari Persis fans, Surakarta, Pasopati dan semua mereka-mereka yang selalu berdiri demi harga diri Pasopati. Oleh karena itu bersama-sama kita akan berdiri bersama-sama dan menyanyikan anthem Satu Jiwa bersama dengan Mas Zulham. Kami persilakan. Sekaligus tentunya dengan bersama-sama menyanyikan lagu Satu Jiwa, anthem Satu Jiwa ini saya Arya Manifesto. Saya Michelle Kunli. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila salah merangkai acara hari ini ada kata-kata kurang berkenan dalam penerimaan teman-teman hadirin semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya terimalah persembahan terakhir menutup rangkaian press conference dari Persis Solo 2021-2022. Kita berikan aplaus paling meriah. Ini dia, Satu Jiwa.
Kita